Ini adalah Saroj, seorang remaja berusia 17 tahun. Dia harus berjalan puluhan kilometer ke pemakaman terdekat di distrik Jharsuguda. Ibu Saroj bernama Janaki meninggal tenggelam ketika berusaha mengambil air. Saroj kemudian mencoba meminta bantuan kepada kerabat dan tetangga untuk mengkremasi ibunya. Tetapi tidak ada satupun yang mau membantu Saroj. Baik kerabat maupun warga desa, tidak ada yang mau menyentuh jenazah Janaki. Akhirnya, Saroj memutuskan untuk menguburkan ibunya di tengah hutan seorang diri. Itu hanyalah satu dari ribuan cerita kelam kasta Dalit di India. Kesetaraan masih tetap menjadi mimpi yang belum terwujud. Mereka sering menghadapi diskriminasi, ketidakadilan, bahkan diperlakukan lebih rendah dari binatang. क्या वैसे महसूस करती थी कि मतलब यहाँ पे सुरक्षा नहीं है ऐसा टाइप का लगता था. Sampai saat ini, mereka masih harus terus berjuang untuk mendapatkan hak yang seharusnya dimiliki setiap orang. Dalam video ini, kita akan bersama-sama mengenal lebih jauh tentang kasta Dalit dan seberapa menyedihkannya kehidupan mereka. India adalah negara di Asia Selatan yang hingga kini masih menerapkan sistem kasta sebagai struktur sosial yang sangat kompleks. छुआछूत का अभी तक चलता है. छुआछूत के अलावा पर लड़की का हमारे का जो हाल कराता उस बात में छुआछूत नहीं करी. Tidak ada yang tahu pasti kapan sistem kasta di India pertama kali muncul. Namun, tulisan tentang kasta ditemukan dalam kitab suci agama Hindu, yaitu Weda. Sementara itu, dalam kitab Hindu yang lebih tua yang bernama Rigveda, tidak ada penyebutan perbedaan kasta, sehingga masyarakat pada saat itu masih memiliki mobilitas sosial yang lebih bebas. Sistem kasta di India diyakini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Menariknya, istilah kasta pertama kali digunakan oleh orang-orang Portugis untuk menggambarkan pembagian kerja di masyarakat India. Ada satu kepercayaan yang beredar di tengah masyarakat tentang awal mula sistem kasta di India, yaitu kisah Dewa Brahma, pencipta alam semesta dalam kepercayaan Hindu. Kisah ini menyebutkan bahwa setiap kasta berasal dari bagian tubuh Brahma. Yang pertama, Brahmana, kasta tertinggi yang berisi para pendeta dan pemuka agama. Menurut kepercayaan yang beredar di masyarakat, kasta ini berasal dari mulut Brahma. Sementara itu, kasta kedua adalah Ksatria, yang terdiri dari tentara dan pemimpin pemerintahan. Mereka berasal dari lengan Brahma. Yang ketiga, kasta Waisya, diisi oleh pedagang dan petani, berasal dari paha Brahma. Sedangkan kasta yang terakhir adalah kasta Sudra, yang terdiri dari para pengrajin dan buruh. Mereka berasal dari kaki Brahma. Lalu, di manakah posisi kasta Dalit? Kenapa tidak termasuk ke dalam 4 kasta tersebut? Dalit dikategorikan sebagai tanpa kasta, dan apabila diurutkan, maka Dalit sebagai kasta kelima. Dalit sendiri memiliki arti tertindas. Mereka sering mengalami diskriminasi di masyarakat sosial di India. Dalit sering diperlakukan tidak adil, terutama yang tinggal di daerah pedesaan yang masih menganggap Dalit sebagai kasta yang hina. Kasta Dalit umumnya hidup dalam keadaan miskin. Mereka tidak punya banyak pilihan pekerjaan selain menjadi pengemis, gelandangan, dan pekerjaan rendah lainnya. Banyak dari mereka yang tidak punya tempat tinggal dan memilih hidup di bawah kolong jembatan. Ada sekitar 166 juta kasta Dalit di India, di mana 90% diantaranya menjalani kehidupan yang sangat memprihatinkan. Hanya sebagian kecil dari kasta Dalit yang memiliki pendidikan dan pekerjaan yang layak. Pejabat tertinggi India yang berasal dari Dalit, sekaligus sebagai simbol kasta Dalit adalah Ramji Ambedkar. Dia adalah Menteri Hukum India pada tahun 1947 sampai 1950. Ambedkar sendiri pernah mengatakan bahwa hal yang biasa jika di desa ada kasta Dalit yang dikalungi ember di depan lehernya agar tidak mengotori orang lain. Selain itu, sudah menjadi hal biasa ketika Dalit diikat dan dianiaya, bahkan di depan polisi sekalipun. Setiap warga di India juga memiliki sertifikat kasta yang menerangkan dari mana kasta dia berasal. Sertifikat ini akan digunakan untuk masuk ke pendidikan dan melamar pekerjaan. Hal itu tentu saja memperburuk kondisi kasta Dalit. Mereka tidak punya kesempatan untuk memperbaiki nasib mereka sendiri. Dalam kehidupan sosial orang-orang dari kasta tinggi, mereka tidak akan menyentuh, membagikan air, ataupun makanan ke kasta Dalit
walaupun dalam kondisi yang darurat. Terkadang, apabila kasta tinggi tersentuh oleh kasta Dalit, mereka harus mandi dan mensucikan diri dengan ritual, karena kasta tinggi menganggap Dalit haram untuk disentuh. Dari beberapa fenomena tersebut, muncul sebuah pertanyaan, kenapa Dalit sangat didiskriminasi dan dianggap haram? Jawabannya adalah karena sistem kasta India percaya akan reinkarnasi. Orang-orang dari kasta Dalit menjalankan kehidupan di masa lalunya dengan sangat buruk, sehingga kasta Dalit harus melakukan penyuciannya di kehidupan saat ini. Atas dasar kepercayaan itulah, kasus kekerasan yang menimpa kasta Dalit semakin meningkat. Sedikitnya, dalam setahun ada 145.000 kasus kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh kasta Dalit. Dan 90% diantaranya diabaikan oleh aparat begitu saja. Pada tahun 1950, pemerintah India secara resmi menghapus sistem kasta. Hal ini seharusnya menjadi kabar baik bagi masyarakat kasta Dalit. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak diskriminasi yang dirasakan oleh mereka, terutama di daerah pedesaan. Di sana, mereka dianggap sebagai manusia yang paling hina, sehingga hidupnya menjadi sangat menderita. Mereka akan bekerja sebagai gelandangan, pengemis, pembersih saluran air, hingga pemulung kotoran manusia dengan tangan kosong. Sebegitu rendahnya kasta Dalit di masyarakat India. Bagi masyarakat umum, kaum Dalit dianggap pantas mengerjakan pekerjaan rendahan dan hina. Bahkan di wilayah India Utara, kasta Dalit ini justru diasingkan oleh masyarakat sejak lama. Mereka dipaksa untuk pasrah dalam keadaan, tanpa bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika kaum Dalit ini membuka usaha, bisa dipastikan tidak ada seorang pun yang mau membeli, karena toko tersebut milik kaum Dalit. Mirisnya, sebagian besar korban diskriminasi terhadap kasta Dalit adalah kaum wanita. Perempuan yang lahir di kasta Dalit seolah mendapatkan kerugian 2 kali lipat, mengingat negara India begitu tunduk pada sistem patriarki dan kasta Dalit sendiri dianggap sebagai kasta rendahan. Perempuan kasta Dalit rentan mendapatkan pelecehan seksual, pembunuhan, dan pemerkosaan. Adanya status kasta paling rendah menjadikan perempuan dari kasta Dalit dianggap wajar untuk mendapatkan perlakuan semena-mena tersebut. Selain itu, perempuan kasta Dalit dilarang untuk banyak hal, seperti dilarang memasuki tempat ibadah, mengakses sumber air, hingga berjalan di jalan umum. Larangan tersebut sudah mengakar dalam masyarakat India. Jalan umum yang biasa dilewati oleh orang-orang kasta tinggi dilarang dilewati oleh para kasta Dalit. Tidak hanya itu, diskriminasi ini juga meluas hingga dilarangnya kaum Dalit mendapatkan akses ke rumah sakit, bekerja di lembaga pemerintahan, hingga sulitnya mengakses pendidikan. Mirisnya lagi, jika seorang perempuan kaum Dalit dibunuh oleh seorang dari kasta di atasnya, maka dianggap sebagai pelanggaran ringan dan dapat diartikan sebagai pembunuhan terhadap binatang. Selama 2 abad terakhir, sistem kasta di India menjadi topik yang sangat banyak dibahas, terutama karena berkaitan dengan hak asasi manusia. Untuk melawan ketidakadilan ini, banyak gerakan sosial yang muncul dari kalangan kasta Dalit. Salah satu tokoh penting dalam perjuangan ini adalah Jatirao Govindrao, yang pada akhir abad ke-19 mendirikan gerakan di India Barat untuk melawan sistem kasta. Gerakan ini sejalan dengan nasionalisme India yang berkembang pesat saat itu. Pada awal abad ke-19, Mahatma Gandhi juga turut menentang diskriminasi berbasis kasta. Dia ingin India menjadi negara terbuka untuk semua orang, tanpa memandang kasta atau agama. Gandhi bahkan secara terang-terangan membela hak-hak Dalit. Namun, perjuangan berakhir tragis ketika dia dibunuh pada tahun 1948 oleh seorang nasionalis bernama Nathuram Godse. Selain gerakan sosial, pemerintah India juga berusaha menghapus diskriminasi dengan menerapkan kebijakan sekuler. Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru, berupaya menciptakan negara yang bebas dari konflik agama dan kasta. Meski sekularisme di India terus diperkuat, sistem kasta masih bertahan karena sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Bahkan, sistem ini sering digunakan oleh kelompok tertentu untuk mempertahankan hak istimewa dan keuntungan ekonomi maupun politik. Pada tahun 1992, pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk melindungi hak-hak Dalit dan suku-suku lokal. Mereka diberi prioritas dalam pendidikan, ekonomi, dan hak-hak dasar lainnya agar bisa mendapatkan keadilan yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan. Sistem kasta di India telah bertahan selama berabad-abad dan menjadi bagian dari budaya serta struktur sosial. Meskipun Hinduisme memiliki ajaran tentang kesetaraan, interpretasi dan praktiknya seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan kolonialisme.
Dalam perjalanannya, berbagai gerakan sosial dan kebijakan pemerintah telah berupaya menghapus diskriminasi kasta, terutama terhadap kelompok Dalit. Karena setiap manusia berhak mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.